Gama Jatim adalah tempat berkumpulnya arek-arek Jawa Timur, di mana Gama Jatim sendiri adalah organisasi yang berasaskan kekeluargaan, yang dimana kita bersama-sama membangun potensi dan kreativitas selama di Mesir dan sepulangnya ke tanah air pada umumnya. Komunitas Gama Jatim sendiri mempunyai beraneka ragam macam dan penuh dengan warna-warni, di mana kondisi sosial Gama Jatim memiliki perbedaan asal dan background organisasi yang heterogen. Maka Gama Jatim diwakili oleh Dewan Pengurus Gama Jatim sendiri. Tujuannya adalah menyatukan satu suara, berjalan dengan perhatian, membantu dan melengkapi. Maka dari perbedaan ini kita terbiasa untuk berdialog dan hidup rukun dengan perbedaan yang ada. Maka kami dari Gama Jatim mempersembahkan video profil Gama Jatim. Harapannya adalah menambah wawasan untuk warga Gama Jatim sendiri dan yang lainnya. Selamat menyaksikan. Pada bulan Oktober tahun 1998, keluarga mahasiswa Surabaya atau kita sebut dengan KMS dan keluarga mahasiswa Lamongan atau kita sebut dengan Kemal, mereka berbincang-bincang mengenai keinginan mendirikan komunitas masyarakat Jawa Timur di Mesir. Setelah pertemuan itu, mereka pun membentuk tanggung jawab setiap kabupaten untuk mengumpulkan tanda tangan setiap warga Jawa Timur di Mesir sebagai simbol penyatuan sikap atas ini. Pembentukan organisasi ini pada awal mulanya bernama Serikat atau Gabungan Kabupaten atau Kerasidenan yang ada, seperti Surabaya, Lamongan, Ponorogo, dan sekitarnya. Tepat pada tanggal 12 Oktober 1998, di Aula Wisma Nusantara, Robakan Hasil City, diadakan acara peresmian sekaligus pendeklarasian organisasi bernama Gabungan Masyarakat Jawa Timur. Ketua perdana pada saat itu, Saudara Muhammad Zaidul Mutakin LC, Muhammad Nurul Huda Syarif, dan Muhammad Hidayat Hasan LC. Tapi, pada forum sidang permusyawaratan anggota pada tanggal 21 Oktober 1999, nama Gabungan Masyarakat Jawa Timur diganti menjadi Keluarga Masyarakat Jawa Timur. Pada tanggal 27 September 2005, Gama Jatim memiliki sekretariat sendiri yang beralamat 37 Suesri A Flat 1, Second Gate, Distrik 10, Nasr City, Kairo, Mesir. Sekretariat ini diresmikan langsung oleh Duta Besar LBBP Kairo kala itu, yaitu Profesor Bahtiar Ali MA. Struktur Dewan Pengurus Gama Jatim terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, biro kesekretariatan, yang dimana biro kesekretariatan adalah menjaga dan merawat aset Gama Jatim dan Geraha Jatim. Dan di bawah ketua ada beberapa departemen, salah satunya adalah Departemen Data Statistik. Departemen Data Statistik adalah departemen yang mengurusi data warga Gama Jatim melalui grafik asal daerah, angkatan kedatangan, dan lain sebagainya. Kedua adalah Departemen SDM Kaderisasi. Departemen SDM Kaderisasi adalah departemen sebagai wadah minat bakat Gama Jatim dan kaderisasi Gama Jatim sendiri, yang dimana melalui program Departemen SDM Kaderisasi sendiri melalui kelas hot, Gama Jatim Qurani, dan lain sebagainya. Ketiga adalah Departemen Sosial. Departemen Sosial adalah departemen yang mewadahi tali silaturahmi Gama Jatim sendiri melalui beberapa program kerja yang ada, seperti program kerja Gama Jatim Sholawat, terus bersilaturahmi ke rumah senior, dan lain sebagainya. Keempat adalah Departemen Olahraga dan Seni atau kita singkat OLSEN, yang saat ini kita mempunyai 4 bidang olahraga. Yang pertama, sepak bola, badminton, voli, basket. Dan untuk seni sendiri kita mempunyai dangdut, akustik, qasidah, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah Departemen Keputrian. Departemen Keputrian adalah departemen yang sebagai wadah tali silaturahmi untuk keputrian Gama Jatim sendiri melalui program kerja keputrian seperti ruang lingkup Gama Jatim, silaturahmi ke rumah senior, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah yang terakhir, Departemen Penpus atau disebut Departemen Penerbit dan Pustaka. Jadi Departemen Penerbit Pustaka itu adalah yang bergerak di dunia literasi. Saat ini Departemen Penerbit dan Pustaka memiliki 2, yaitu Pena Erlangga dan Surya News. Pena Erlangga memiliki 4 kelas, yang dimana kelas opini, kelas puisi, kelas cerpen, kelas jurnalistik.
Saat ini, jumlah warga Gama Jatim berjumlah 1096 yang bertempat di Mesir. Mayoritas warga Gama Jatim berkuliah di Universitas Al-Azhar dan sisanya di berbagai universitas lainnya. Grafik warga Gama Jatim ada 4 macam. Yang pertama, grafik asal daerah. Jumlah daerah ada 26 kota yang mana kami bagi dalam bentuk konsulat atau kerasidenan. Warga terbanyak berasal dari kota Sidoarjo, Surabaya, Malang, Gresik, dan Lamongan. Kedua, grafik per fakultas dan tahun akademik warga. Fakultas di Universitas Al-Azhar sangatlah banyak, akan tetapi favorit orang-orang Indonesia adalah Fakultas Syariah wal Qanun Usuluddin Dirasat Islamiyah. Tahun akademik warga berdasarkan tingkat kelulusan di kuliah, ada beberapa jenjang di kuliah, yakni S1, S2, S3. Adapun di luar kuliah seperti Ma'had Azhar atau setara sanawiyah dan aliyah dan daurul lughah. Ketiga, grafik alamat di Mesir. Tidak dipungkiri, dengan jumlah warga yang sangat banyak, sehingga warga yang tinggal di Mesir di berbagai kecamatan antara lain Darosa, Hai Ashir, Hai Sabi, Abbas, dan lain-lain. Keempat, grafik tahun kedatangan. Mahasiswa baru yang datang ke Mesir setiap tahunnya melalui Kemenak dan Pusiba. Rata-rata, maba yang datang berjumlah kurang lebih 1.500 orang. Satu, sepak bola atau futsal. Sebagai jenis olahraga yang paling diminati, mau itu kaum Hadam atau kaum Hawa. Ajang pertandingannya pun menjadi salah satu ikon bergengsi di kalangan mahasiswa. Atlet-atlet Gama Jatim dalam bidang ini memiliki nama yang akrab kita sebut dengan Punggawa ASC atau Airlangga Sporting Club. Sepak terjang dari sejarah berdirinya, selama ini ASC Gama Jatim sudah menjuarai sebanyak 2 kali dalam ajang kompetisi antara kekeluargaan Provinsi Jawa, yaitu pada tahun 2016 dan 2018. 2. Voli Gama Jatim. Voli juga merupakan salah satu cabang olahraga favorit di kalangan mahasiswa. Penggemar olahraga voli pun bisa bergabung bersama tim Gama Jatim Voli Club atau GFC. Tim GFC juga kerap kali menjuarai beberapa perlombaan antar kekeluargaan Nusantara. Di antaranya adalah ajang bergengsi Bhinneka Tunggal Ika Cup yang diadakan oleh Atase Pertahanan atau ATAN KBRI Kairo. 3. Bulu tangkis. Bulu tangkis juga salah satu kegiatan olahraga yang aktif diadakan oleh DP Olsen. Adapun nama tim bulu tangkis Gama Jatim ialah ASC Badminton. Tim ASC Badminton juga tak kalah kerennya, sebab hampir di setiap perlombaan mampu merebut medali emas maupun perak. 4. Basket. Untuk warga Gama Jatim yang mempunyai hobi bermain basket, kalian bisa ikut bergabung di komunitas ASC Basketball. ASC Basketball juga tetap membuka lebar komunitas ini untuk mbak-mbak Gama Jatim yang memiliki minat dan mengembangkan bakatnya di cabang olahraga ini. Bidang seni. 1. Om Pandawa. Grup Om Pandawa inilah yang mewadahi arek-arek Gama Jatim yang memiliki hobi berkecimpung di musik dangdut. Om sendiri berasal dari singkatan Orkes Melayu bergenre dangdut khas Jawa Timuran serta dilengkapi dengan alat musik gendang dan seperangkat alat lainnya. Nama Pandawa berasal dari jumlah personil pionir pertama yaitu 5 orang. Seiring berjalannya waktu, jumlah personil pun kian bertambah. Namun, nama Pandawa masih tetap digunakan untuk menghargai kelima pionir pertama dan filosofinya yang sangat bagus, yaitu tentang 5 pendekar penegak kebenaran. Hal itu juga yang mendasari performa mereka dengan tak luput menyampaikan pesan moral di setiap lagu yang dibawakan. Om Pandawa hampir tak pernah absen ikut meramaikan. Salah satunya di acara Pesta Rakyat Pemilu Raya yang diadakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di panggung American Future School atau AFS. 2. Qasidah Gama Jatim. Orkes seni musik bernapaskan Islami sebagai wadah khusus mbak-mbak Gama Jatim dalam mengembangkan bakat tarik suara dan memainkan alat musik tradisional maupun modern. Selain tampil dalam acara internal Gama Jatim, Qasidah juga kerap kali memeriahkan panggung yang digelar PPMI di American Future School atau AFS. 3. Akustik Gama Jatim. Sebagai agenda tahunan Gama Jatim Akustik merupakan kompetisi seni musik internal, di mana setiap angkatan kedatangan Gama Jatim menampilkan performanya dan dilombakan. Dari sinilah
kemudian menjadi wadah bagi teman-teman yang ingin belajar bermusik ataupun mengasah diri di dunia tarik suara, juga mental percaya diri. Bidang ilmu. 1. Airlangga Study Club atau ESC. Kegiatan keilmuan yang dikemas dengan forum kajian mendiskusikan kitab-kitab klasik maupun kontemporer. 2 klasifikasi kelas ESC. Pertama, kelas reguler yang diperuntukkan untuk mereka yang sudah memahami dunia kajian dan setidaknya mampu membaca kitab dengan baik dan benar. Kedua, kelas intensif yang dikhususkan bagi mereka yang baru mencemplungkan diri dalam dunia kajian. 2. Airlangga Multimedia Development atau AMD. Komunitas yang baru saja dicetuskan pada tahun 2020. AMD merupakan komunitas pengembangan skill dalam bidang kreatif dan multimedia. Untuk saat ini masih berfokus di segi fotografi dan videografi. Jadi, bagi kalian yang suka hunting foto maupun video, kalian bisa ikut AMD untuk memaksimalkan potensi dan skill kalian. 3. Incredible, sebuah komunitas hotter dan pecinta kaligrafi dibimbing langsung oleh sensei atau begitulah sebutan teman-teman Gama Jatim kepada 30 pembimbing hot Arobi yang telah bersanad. Belajar kaligrafi sama dengan menghadapi dan menyikapi realita kehidupan, yaitu harus sabar, telaten, dan konsisten. 4. Gama Jatim Tahfidz. Dirintis sejak tahun 2018, mewadahi warga Gama Jatim yang ingin serius menambah hafalan dan memurojaahnya untuk disetorkan kepada muhafidz atau muhafidzoh yang berkompeten dalam bidangnya. Untuk kegiatannya sendiri, diadakan seminggu sekali dengan menyetorkan hafalan yang telah ditargetkan. Setiap kali kenaikan 1 juz terdapat ujian dan simaan di setiap kelipatan 5. Dan juga diadakan evaluasi hafalan setiap 2 minggu sekali. Diselenggarakan juga kajian tafsir Jalalain sebelum evaluasi hafalan. 5. Pelatihan bahasa Amiyah. Kegiatan ini diadakan khusus untuk seluruh mahasiswa tahun kedatangan baru Gama Jatim. Bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan kemampuan diri dalam berbahasa Amiyah Mesir, yang mana bahasa tersebut tidak lepas dari ranah sosial kehidupan kita sehari-hari selama di tanah rantau. 6. Kelas cerpen. Kelas ini mewadahi mereka yang menyukai dan berkemauan dalam bidang kepenulisan sastra, cerita pendek khususnya. Berbagai cara, tips, dan evaluasi diajarkan oleh salah seorang maestro handal dalam bidang ini. 7. Kelas puisi. Sesuai dengan namanya, kelas ini akan mengajarkan lebih kurangnya tentang dunia puisi. Dan di kelas ini akan diajarkan bagaimana mengenali latar belakang kepenulisan puisi, cara menulis puisi, hingga seni dalam membacanya oleh pujangga ulung di bidangnya. Kelas ini baru saja dicetuskan tahun 2020 lalu dan telah menghasilkan 1 buku antologi berjudulkan Lactobacillus acidophilus. 8. Suryanyus, berupa perekrutan anggota untuk belajar menulis dalam bidang jurnalistik, kewartaan, resensi, dan lain-lain. Adapun dalam pemberitaan selalu mengacu pada asas dasarnya, aktual dan faktual. Diawali dengan cita-cita lama arek-arek Jawa Timur di Mesir untuk memiliki sekretariat sendiri, ide ini terus bergulir dari satu periode kepengurusan ke kepengurusan berikutnya. Setelah menempuh jalan yang panjang, dengan kerja keras panitia pengadaan sekretariat atau disebut dengan PPS dan bantuan Duta Besar Kairo, Bapak Profesor Dr. Bahtiar Ali MA, akhirnya pada tahun 2022 mimpi ini pun diulur sambut oleh Gubernur Jawa Timur, Bapak Imam Utomo. Bantuan tersebut direalisasikan dengan pembelian apartemen baru yang bertempat di Building 1, Blok 28, Flat 6, Distrik Nasr City, Kairo, dan diberi nama Geraha Jatim. Geraha Jatim adalah pilihan nama yang telah disepakati bersama dalam rapat gabungan yang melibatkan Dewan Konsultatif, Dewan Pengawas Organisasi, dan Dewan Pengurus Gama Jatim pada tanggal 22 Agustus 2004 di Geraha Jatim. Dan pada tanggal 9 September 2004, Geraha Jatim diresmikan dengan ditandai penandatanganan prasasti oleh Duta Besar LBBP Kairo, Bapak Profesor Dr. Bahtiar Ali MA.
pemberangkatan ke Mesir di bawah naungan Organisasi Keluarga Masyarakat Jawa Timur yang bekerja sama dengan Organisasi Ikatan Alumni Al-Azhar Indonesia cabang Jawa Timur, yang mana membantu para calon mahasiswa atau mahasiswi untuk melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Mediator Al-Jawatim akan membantu para calon mahasiswa atau mahasiswi baru Universitas Al-Azhar mulai dari pengurusan berkas, pembekalan, pemberangkatan, dan penjemputan sampai pencarian tempat tinggal. Pengurus Al-Jawatim sendiri merupakan mahasiswa aktif yang sedang menempuh studi di Al-Azhar Kairo.